Betul Nih Kak sekali. Ayla, Mhm. kalau misalnya kita foto nih, kadang kan kita Mhm. kalau untuk menghasilkan foto yang bagus juga Ya. supaya apa namanya, iya supaya kelihatannya enak, pasti Mhm. kan harus berhubungan juga dengan mood kita dong. Mood kita juga harus Betul. bagus, harus happy Mhm. happy ya nggak sih? Nah Yes. gimana sih cara memanage mood kita buat menghasilkan foto yang bagus? Oke, Nah, itu sebenarnya itu bener tanya. banget sih. Itu nggak bohong sih. Kalau misalnya emang mood itu tuh mempengaruhi sama gimana kita nanti pose dan segala macamnya. Jadi pertama-tama sih yang pasti ya kayak ini tadi hari ini aku kayak aduh aku hari ini mau foto nggak ya gitu. Tapi kok ada beberapa konten yang harus dikerjain gitu. Tapi ya Iya. udah deh kita lihat dulu energi gimana. Karena it's all about in the energy. Kalau emang hari itu nggak mood foto, ya nggak usah dipaksa. Ya. Karena kalau misalnya dipaksa juga jadinya kan akan kelihatan, it will reflect on your photos kan. Jadi ya udah ikutin moodnya aja. Kalau emang hari itu lagi pengen foto, nah untungnya di Jakarta, mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta menyadari juga bahwa cuaca Jakarta tuh lagi menarik banget, lagi bagus banget Tempat langitnya, terus. Iya, iya, lagi betul terang betul. terus, udah gitu langitnya Betul. juga jadi biru terus gitu. Jadi menurutku nih sekarang momen-momen jam-jam sore tuh adalah jam-jam yang enak banget buat foto. Jadi mungkin teman-teman kalau emang mau mudah mulai foto dan segala macam, mulai cari dari inspirasi, cari reference dulu, cari inspirasi dulu, nanti baru abis itu ngumpulin moodnya abis itu foto. Karena kalau misalnya kita serta-merta, gue pengen foto deh, tapi kita nggak ada ide kan juga akhirnya kayak nggak dapet gitu kan moodnya. Jadi ya aku sih biasanya kalau mau foto, aku kumpulin energi dulu, aku cari referensi dulu, aku tahu tema fotonya hari ini mau apa, bajunya apa. Ya. Jadi dengan kayak gitu juga jadi lebih prepare Nah, untuk tantangan gitu. sendiri sebagai content creator itu apa sih, Kak? Mhm. Tantangannya. Iya. eh Sebenarnya kalau diomongin mengenai content creator, sebenarnya komitmen kita sama aja sih sama teman-teman yang mungkin bekerja di kantoran atau mungkin teman-teman yang entrepreneur gitu. Karena kita juga punya tanggung jawab dan kedisiplinan yang harus kita ingat sendiri dan harus kita Ya. self disiplin yang harus kita bangun lah. Dan juga kita kan harus selalu kreatif. We always have to see whether mana tren nih yang lagi konten-konten yang emang jalan sebagai tren sama konten-konten yang memang jalannya dari personal. Karena content creator itu kan juga kita ini semua kan juga punya personal content yang akhirnya menjadi pilar-pilar konten atau konten-konten utama yang kenapa sih orang-orang tuh follow kita atau kenapa sih orang-orang interest sama konten-konten yang kita create kayak gitu. Jadi sebenarnya we have to find that balance. Kita harus menemukan keseimbangan di antara Nah, konten-konten yang memang konten harus personal sama konten yang memang lagi tren. Itu lumayan challenging karena kalau misalnya kita let's say nih sekarang aku one man show gitu atau aku dibantu sama suami karena lagi PSBB gitu nggak ada tim yang bisa bantuin, itu challenging banget untuk aku bisa merealisasikan konten-konten yang ada di kepala gitu. Kayak aku tuh pengen banget syuting video ini, aku pengen banget ini dan segala macamnya. Udah gitu juga mungkin challenge lainnya adalah ya mungkin teman-teman tahu di sini haters misalnya, itu ya. juga one of Iya. the we cannot always please people. Kita nggak bisa selalu bikin senang semua orang dan kita nggak bisa selalu bikin semua orang untuk suka sama kita itu sih. Dan juga untuk gimana kita juga nggak terbawa sama social media itu kan cukup mempengaruhi mentalitas kita gitu kan ya, cukup Ya. mempengaruhi kesehatan mental. Jadi itu juga salah satu challenge di mana kita tetap waras dan sehat Wah. dalam menjalani dunia digital ini gitu. Nah, untuk apa sih fashion figure atau muse-nya Kak Ayla di bidang fashion atau di content creator tuh ada nggak, Kak? Siapa gitu? Dan Ada kenapa? sih, Ya. ada ini Leandra Medin, dia dari New York dan juga Oke. dia tuh sebenarnya ada websitenya namanya Permen Repeller. Dan juga salah satunya sih Anna Wintour sih. Maksudnya kayak Anna Wintour tuh kayak dari kecil tuh aku selalu ngeliat dia kayak hebat banget sih. Dragon Lady ya sebutannya. Iya, iya. Oh iya. Siapa sih Wah, yang nggak ini dia sama ya Ana nggak dulu tahu salah dia satu kan lagi ya. ya. Sama Ana dulu satu lagi. Gitu. Nggak, lagi masa pandemik ini kan Mm-mm. dampaknya itu ke semua aspek ya, mulai dari yang kerja kantoran, yang baru Ya, mulai bisnis juga. Nah, untuk di bidang ya. fashion ini tuh Kak Ayla mengeksplor fashionnya untuk di pandemi sekarang ini tuh kayak gimana, Kak? Untuk nge-explore fashion di pandemik ini. Gimana sorry? Iya, iya di industri Oke. fashion di era sekarang Oh, di yang industri lagi. fashion sekarang Ya, eksplorasinya bagaimana? Sorry tadi yes. handphoneku bergetar, jadi aku harus ngangkat. Nggak Oke, apa-apa. sorry. Oke.
Sebenarnya gini sih, di saat pandemi ini pasti kan mempengaruhi semua industri, mempengaruhi Iya. semua aspek retail, bisnis, F&B semuanya. Dan fashion ini sebenarnya ya mungkin kita juga harus beristirahat sejenak kali ya di industri fashion ini secara keseluruhan. Karena apa? Sebenarnya dengan kita beristirahat ini kita juga berbuat baik sama bumi, karena kan kita tahu nih dunia apa, Betul. sampah dunia terbesar nomor 2 adalah sampah fashion. Jadi mungkin kita memang juga harus mengistirahatkan sebentar, dan menurut aku ini juga bisa jadi fresh start gitu. Jadi waktu kemarin yang sebelum pandemi ini fashion tuh kayak kencang banget jalannya, tren tuh cepet banget jalannya, tiba-tiba bermunculan semua segala macam brand baru yang akhirnya mungkin mereka yang lagi mau berjuang untuk mendapatkan recognition dari orang-orang juga jadinya karena saking rapetnya nih industri fashion, jadi nggak kelihatan gitu. Mungkin sekarang dengan kita slowing down a bit, orang di rumah jadi lebih fokus untuk melihat sebenarnya tuh ada brand-brand fashion apa sih sebenarnya yang di luar sana yang established gitu. Jadi kita bisa take time lagi untuk menelaah ulang industri fashion tuh sebenarnya sekarang kayak apa sih, bisnis sekarang tuh kayak apa sih. Oh, ternyata tuh ada ya fashion brand ini dan segala macam. Jadi kita semua mungkin di sini saat yang bersamaan rehat untuk untuk take a break untuk melihat lagi sebenarnya industrinya seperti apa gitu. Dan juga sebenarnya di kala pandemi ini kan mungkin apa ya, kayak banyak banget juga kita tuh merefleksi banyak banget. Kayak aku juga jadinya sama teman setali yang ada temanku gitu, kita sama-sama bikin upcycling stuff. Jadi dari barang-barang yang memang udah dead stock atau barang-barang yang kita thrifting, kita jahit lagi ulang mereka jahit ulang lagi untuk menjadi pieces baru. Di sini aku bantuin mereka untuk that kind of thing. Jadi semakin menyadari gitu loh, oh bumi itu ternyata begini, kita tuh harus begini. Jadi banyak banget pelajaran dari masa pandemi ini, dan semoga bisa menjadi bekal ke industri fashion berikutnya gitu loh. Karena banyak juga ide-ide yang lahir ya Iya, di masa pandemi ini. Karena kita jadi juga lebih emang mikirin hal yang belum kita lakuin dan bisa sempet direalisasiin pada saat lagi di pandemi ini juga kan ya. Yes, betul.